Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan melakukan sharing session mengenai mata kuliah PPG Prajabatan di semester 1. Nah, untuk kalian yang baru banget masuk kuliah PPG Prajabatan, tentunya kalian harus tahu dong kira-kira di semester 1 ini kalian akan belajar mata kuliah apa saja ya. Nah, oleh karena itu, silahkan kalian simak dan tonton videonya sampai selesai. Nah, sebelum aku membahas kira-kira mata kuliah apa saja yang akan diampu selama semester 1 kuliah PPG Prajabatan, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu jenis mata kuliah yang kalian ambil pada saat kuliah PPG Prajabatan. Jadi, ada 3 jenis mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah inti, yang kedua mata kuliah selektif, dan yang ketiga adalah mata kuliah elektif. Nah, untuk mata kuliah inti ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh kalian sebagai calon guru dan harus lulus sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan kelulusan program PPG Prajabatan. Yang kedua, ada mata kuliah selektif. Ya, jadi mata kuliah selektif ini adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang telah disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program PPG Prajabatan. Nah, mata kuliah ini berasal dari beberapa mata kuliah pilihan yang telah ditetapkan secara nasional. Next adalah mata kuliah elektif. Nah, yang kemudian mata kuliah elektif masih mirip dengan mata kuliah selektif, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang telah disediakan oleh perguruan tinggi. Nah, mata kuliah elektif ini berasal dari daftar mata kuliah pilihan yang telah disediakan secara nasional, ataupun dari mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Jadi sebenarnya antara selektif dan elektif itu hampir sama ya, 11-12 gitu. Nah, selanjutnya berikut ini adalah mata kuliah yang aku ampu di semester 1. Nah, aku melakukan semester 1 itu di bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Jadi ada beberapa mata kuliah yang aku selesaikan di semester 1. Yang pertama itu ada mata kuliah Filosofi Pendidikan, ini 2 SKS. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, 3 SKS. Yang ketiga, ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, 1, itu ada 3 SKS. Dan kemudian ada MK pilihan selektif, yaitu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, 2 SKS. Kemudian ada MK pilihan elektif, yaitu perancangan dan pengembangan kurikulum, itu 2 SKS. Dan yang berikutnya adalah praktik pengalaman lapangan 1 ataupun mata kuliah PPL 6 SKS. Nah, jadi ini ada beberapa mata kuliah yang akan kalian ampu di semester 1. Nah, tetapi untuk mata pilihan selektif ataupun elektif, tiap kampus itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Nah, untuk mata kuliah yang pertama adalah Filosofi Pendidikan Indonesia. Jadi di mata kuliah ini nantinya akan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam memaknai dan menghayati dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah filosofi pengembangan pendidikan nasional. Nah, jadi di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini akan membahas tentang pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara. Jadi benar-benar digali bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia, kemudian bagaimana pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar dibekali tentang sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini ada 5 topik pembahasan. Jadi masing-masing topik itu tugasnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian berada di topik 1, maka sebelum kalian ke topik 2, kalian harus mampu menyelesaikan topik 1 terlebih dahulu. Nah, topik 1 ini membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Topik 2 membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3 membahas tentang identitas manusia Indonesia.
Topik 4 membahas tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dan topik 5 tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Jadi, setiap topik itu memiliki keterhubungan satu sama lain. Nah, kalian bisa banget lihat video aku sebelumnya yang share tugas-tugas di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya mata kuliah yang kedua adalah mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dari mata kuliah ini bertujuan untuk membekali kita selaku mahasiswa PPG agar dapat memahami karakteristik peserta didik, mampu merancang pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, jadi untuk kalian yang sebelumnya belum memiliki pengalaman mengajar, kalian tenang. Di PPG, kita semua belajar dari awal. Jadi, mata kuliah ini tuh sangat penting, di mana kita akan mempelajari tentang seluk-beluk peserta didik, baik dari karakteristiknya, cara merancang pembelajarannya, dan menentukan asesmen, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, selanjutnya di mata kuliah ini ada 4 topik. Topik yang pertama itu adalah mengenal peserta didik. Topik yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik yang ketiga membahas tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Topik keempat adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, biasanya tuh di mata kuliah perkembangan tentang peserta didik dan pembelajarannya, kita melakukan sebuah refleksi ataupun mereview kembali pengalaman kita semasa sekolah, semasa kuliah S1, pokoknya pengalaman kita ketika kita menjadi seorang siswa ataupun mahasiswa. Nah, nanti akan dibedah dan digali kira-kira bagaimana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian tenang aja, yang belum punya pengalaman mengajar, kita akan belajar bareng-bareng, tentunya di mata kuliah ini. Nah, selanjutnya mata kuliah yang ketiga adalah prinsip pengajaran dan asesmen efektif 1. Nah, di mata kuliah ini, materinya itu berkaitan dengan cara kita merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, nanti topik yang disajikan juga berkaitan dengan apa itu understanding by design, kemudian dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen, kemudian pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan di kelas, misalnya menggunakan teaching at the right level ataupun culturally responsive teaching. Jadi intinya nanti kita akan membedah bagaimana sih cara merancang pembelajaran dan asesmen yang baik dan benar. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, di mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif 1 ini terdiri dari 4 topik. Topik yang pertama membahas tentang prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Topik yang kedua membahas tentang asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian topik ketiga membahas telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Dan topik yang keempat membahas tentang rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Nah, jadi nanti akan dibedah di setiap topiknya, bagaimana pendekatan yang digunakan, bagaimana cara merancang, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sesuai judulnya yaitu teknologi baru, maka di mata kuliah ini kita selaku mahasiswa akan mengeksplorasi dan mengintegrasikan teknologi baru, media, dan strategi pembelajaran. Jadi kita akan menganalisis nih, kira-kira teknologi apa saja ya yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti kita tahu bahwa perkembangan teknologi hari ini tuh sudah semakin canggih. Nah, perkembangan itu tidak boleh kita abaikan begitu saja.
Nah, alangkah baiknya perkembangan ini kita manfaatkan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di mata kuliah teknologi baru ini terdiri dari 7 topik. Topik yang pertama membahas tentang perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Topik yang kedua membahas tentang lingkungan belajar abad ke-21. Topik yang ketiga membahas tentang teknologi dan media untuk pembelajaran. Topik yang keempat membahas tentang pemanfaatan perangkat digital. Topik yang kelima membahas tentang perangkat web dalam pembelajaran. Topik yang keenam membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Dan topik yang ketujuh meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Nah, menurut aku di semester 1 mata kuliah yang mudah itu ada di teknologi baru dan pembelajaran. Karena aku tuh udah terbiasa menggunakan teknologi, jadi pada mata kuliah ini benar-benar tidak merasa kesulitan, malah kita semakin banyak tahu mengenai perkembangan teknologi sehingga nantinya kita bisa memudahkan diri kita untuk mencari kira-kira teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana cara merancang dan mengembangkan kurikulum, khususnya menggunakan kerangka kerja Understanding by Design. Nah, model pengembangan kurikulum ini dipilih karena dianggap mampu menyesuaikan dengan perkembangan paradigma belajar dan karakteristik generasi saat ini. Nah, mungkin dulu pas kita kuliah S1, kita belum tahu nih ada perancangan dan pengembangan kurikulum menggunakan kerangka kerja Understanding by Design. Dan menurut aku juga ini adalah ilmu baru yang aku dapatkan ketika aku melakukan kuliah PPG Prajabatan. Nah, lalu kira-kira apa saja ya topik yang dibahas? Nah, di mata kuliah ini ada 7 topik yang dibahas. Topik yang pertama adalah konsep dasar pengembangan kurikulum. Topik yang kedua, UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Topik yang ketiga, pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Topik keempat, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Topik yang kelima, modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Topik yang keenam, modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Topik yang ketujuh, problematika dan evaluasi implementasi UBD. Nah, jadi di pengembangan perancangan dan kurikulum ini membahas secara mendalam tentang apa itu kerangka UBD atau Understanding by Design dalam kurikulum di Indonesia. Nah, selanjutnya mata kuliah terakhir di semester 1 adalah praktik pengalaman lapangan atau PPL 1. Nah, PPL ini merupakan mata kuliah inti yang harus ditempuh dan wajib oleh mahasiswa PPG Prajabatan untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam melaksanakan tugas, baik itu sebagai pendidik profesional ataupun pengajar profesional di sekolah. Nah, mahasiswa nanti akan mengembangkan identitas guru dan proses pembelajarannya dengan mengintegrasikan pemahaman yang telah diperoleh pada saat perkuliahan dan kemudian dipraktikkan langsung di sekolah tempat PPL. Nah, adapun topik dalam PPL ini terdiri dari 5 topik. Yang pertama itu orientasi PPL 1, topik kedua tentang observasi PPL 1, topik ketiga tentang asistensi mengajar PPL 1, topik yang keempat tentang praktik pembelajaran terbimbing, dan topik yang kelima adalah diskusi refleksi akhir PPL 1. Nah, jadi orientasi itu seperti ketika kita baru datang nih ke sekolah tempat PPL, jadi semacam pembukaan ataupun mengenal satu sama lain. Kemudian ada observasi ini berkaitan dengan lingkungan sekolah, kemudian guru, ataupun karakteristik peserta didik di sekolah tersebut. Nah, ada asistensi mengajar, ini kita menjadi asisten dari guru kamu. Kalau praktik pembelajaran terbimbing, di sini kita mengajar tetapi masih diawasi oleh guru kamu. Dan yang terakhir ada diskusi refleksi akhir,
ini kita mencari kira-kira kelebihan ataupun kekurangan apa saja pada saat pelaksanaan PPL 1 di sekolah. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir, dan bagi kalian yang baru memulai kuliah sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, aku ucapkan selamat dan semangat. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.